Ya, kita lanjutkan dialog. Kita sudah masuki segmen terakhir. Pak Sus, dari 53 TKI yang masuk melalui Malaysia dan juga Singapura ini, sebagian besar ini tujuannya kemana saja mereka, Pak? Jadi sebagian besar itu memang Jawa Barat, Mas. Jawa Barat, dari data kami yang hasil koordinasi Jawa Barat, juga Jawa Tengah, NTB, NTT. Selain tentunya di sekitaran Kepulauan Riau sampai ke Provinsi Riau di Dumai. Baik. Medan juga ada, tapi kecil. Jawa Barat sendiri, Pak, yang rumahnya di Bogor, yang rumahnya di Cianjur, ini dari kemarin belum bisa masuk ke sana, Pak. Padahal sudah punya sudah punya KTP daerah sana, daerah Bogor kita contohnya. Tapi dihimbau untuk tetap di DKI Jakarta saja. Bagaimana dengan para TKI kita ini? Apakah mereka memang semuanya punya identitas legal yang bisa digunakan untuk masuk ke daerah masing-masing? Baik, Mbak. Jadi memang kita sedikit banyak PR sekali, Mbak, berbicara masalah PMI dari ke tahun ke tahun sampai hari ini memang masih menyisakan PR banyak terkait PMI dikatakan membawa devisa, tapi di satu sisi juga kita masih harus berpadu dengan masalah-masalah yang dihadapi TKI karena memang kondisi dari daerah asalnya. Maksud saya begini, Mbak, bahwa penempatan PMI, sekarang namanya PMI bukan TKI, ke seluruh negara penempatan, itu masih terdapat diwarnai dengan identitas yang tidak original oleh pelaku penempatan. Pelaku penempatan ini adalah para tanda kutip sponsor tekong yang memang berusaha mencari keuntungan dengan mengubah identitas. Karena si PMI kepengennya mendapatkan pekerjaan, dia ngikut aja apa yang dilakukan oleh sponsor yang memerantarai untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia, sehingga mereka identitasnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan originalitas. Nah, kondisi inilah yang kami mengkhawatirkan, karena pada waktu berangkat, misalnya saya namanya SUS, SOES diubah menjadi SOS, beda satu digit saja, di lalu lintas keimigrasian sebagai dokumen lalu lalang orang ini sudah menjadi masalah. Ya. Jadi kami juga mengkhawatirkan tadi yang Mbak sampaikan, pertama, adanya identitas yang tidak originalitas lagi dari daerah asal, sesuai KK, KTP, dengan kondisi yang ada di paspor yang sudah diberangkatkan. Ini kami mengkhawatirkan. Baik, ini kan bukan masalah baru, Pak Sus. Ini kan memang bukan masalah baru, itu pendataan satu soal, satu hal. Tapi yang penting mereka ini pulang terus mau dikemanakan kalau memang data-datanya tidak valid, tidak legal. Nah, ini PR, Mbak. Contohnya misalnya Tegal dilakukan lockdown ini, misalnya ini. Terus TKI yang kembali ke Tegal dikemanakan, ini menjadi PR sendiri yang kami sampai kemarin malam masih ikut berkontribusi pembahasan. Karena tidak hanya kita memikirkan sembako di masa penampungan di karantina apabila ada yang terindikasi, memikirkan transportasi, juga memikirkan bagaimana kalau mereka dinyatakan tidak masalah dan harus kembali ke Bogor, kembali ke Tegal, tetapi ternyata pemerintah setempat melakukan lockdown. Jadi kira-kira kapan PR ini setidaknya dengan lockdown, tapi lebih mengambil pembatasan sosial berskala besar, artinya tidak ada pokok rata lockdown satu Bogor, tapi hanya di kecamatan atau RT RW tertentu yang memang diindikasikan lebih tinggi atau zona merahnya lebih kental. Demikian, Mbak. Jadi dari PR ini kapan selesainya, Pak, PR-nya, Pak? Sementara mereka gelombang TKI ini terus pulang, bahkan Bapak tadi menyebut sampai minggu ke-3 April ini baru terjadi peak-nya. Jadi berbicara PMI memang selalu menyisakan PR, karena perlindungan diawali dari dirinya sendiri setiap insan manusia, ditambah oleh perlindungan negara hadir, perlindungan pemerintah tempat, perlindungan melalui regulasi. Tapi kondisinya dari tahun ke tahun yang saya rasakan berbicara PMI, selalu timbul masalah dikarenakan PMI sendiri memang mohon izin kondisinya dari golongan di middle ke bawah ya, sehingga mereka mudah dipalsukan dokumennya, Mbak. Baik, kita saat ini berpacu dengan waktu, Pak, tidak hanya melawan virus COVID-19-nya saja, tapi juga bagaimana langkah terbaik untuk memulangkan para TKI ini agar hak-hak dasar mereka yang ingin pulang kampung ini juga terpenuhi begitu. Kalau dari hari ini, hari Kamis, rapid test terhadap ODP di Pekanbaru itu akan dikhususkan semuanya. Ada 448 ODP itu semuanya akan dilakukan rapid test oleh Gubernur Riau. Sementara di Sumbar itu udah mereka yang masuk itu hanya untuk daerah mereka. Artinya KTP warga di situ yang bisa masuk. Ini artinya tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 minggu ke depan, tapi harus bisa diselesaikan secara segera, Pak Sus. Kami akan mengupdate lagi nanti informasinya dari Anda terkait pemulangan TKI ini. Terima kasih, Pak Sus, atas waktu Anda telah bersama kami. Baik, Mbak Nasiti. Selamat pagi.